Om Swastiastu. Pemirsa, wacana agar pemilihan kepala daerah atau pilkada kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menjadi perbincangan hari-hari belakangan ini atau memasuki babak akhir pilkada 2024. Nah, isu itu muncul usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Nah, usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD kita akan bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Profesor Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Prabawa, SHMH, seorang akademisi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, sekaligus Komisioner KPU Bali periode 2008-2013. Om Swastiastu, Pak Lanang, sehat selalu ya? Sehat. Ye, baik. Kemudian yang di tengah ada Bapak Made Suparto SHMH, beliau Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Suparto. Dan yang paling ujung ada Bapak Dr. Gede Wirata Esos SHMAP, beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Ngurah Rai Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir dan tentunya kita sudah mengetahui ini beberapa hari belakangan ini banyak wacana agar pemilihan kepala daerah yang atau pilkada kembali dipilih oleh DPRD kembali muncul setelah Bapak Presiden kita menyinggung sistem politik di Indonesia. Pak Lanang, apa yang Bapak lihat alasan Presiden mengeluarkan wacana tersebut? Alasan biaya, kemudian efisiensi? Ya, Om Swastiastu, terima kasih. Kalau kami di penggiat pemilu sekaligus juga di kampus dan beberapa LSM, kalau boleh saya bilang ini lagu lama yang bikin perih gitu. Karena hal ini kan sudah 10 tahun yang lalu kita diskusikan. Sebetulnya memang sih di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, makna demokratis inilah masih menjadi persoalan atau kalau di hukum itu namanya open legal policy. Masih bisa diterjemahkan dengan berbagai bentuk. Lain dengan pemilu presiden yang nyata dalam Undang-Undang Dasar 45 di konstitusi kita disebutkan bahwa pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Nah, karena pasal 18 ini menjadi open legal policy sehingga menjadi diskusi terus di setiap ada perhelatan pilkada. Pada posisi yang lalu juga sudah banyak yang menyatakan bahwa harus dipikir ulang atau dikaji ulang. Enggak apa-apa ini bagian dari diskursus, tapi bagi kami, saya terutama dari juga di kampus menyatakan bahwa hal ini tidak baik secara demokratis. Karena kenapa? Walaupun itu open legal policy, tetapi makna dari demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat salah satunya adalah partisipasi. Makin banyak yang berpartisipasi, maka makin legitimate, makin bagus proses demokrasinya. Kemudian yang kedua perlu diingat, kita menganut sistem presidensil. Dalam sistem presidensil, kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terutamanya harus berimbang. Yudikatif oke lah karena dia profesi sebagai penegak hukum atau misalnya di hakim sebagai profesi yuris. Nah, di eksekutif dan legislatif ini secara konsep presidensial dikenal dengan asas yang namanya check and balances, keseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Bila hanya legislatifnya dipilih secara langsung DPRD-nya dan DPR RI DPRD, kemudian kepala daerahnya dipilih oleh DPRD, saya yakin ini tidak akan ada check and balances. Maka relasi hubungan antara kepala daerah dengan rakyatnya yang selama ini sudah kita jalankan, yang sudah kita jalani akan terhapus. Sehingga relasi kepala daerah baik gubernur maupun bupati hanya kepada DPRD, kepada rakyatnya enggak ada. Dan pertanggungjawaban dari sisi pertanggungjawaban tidak lagi kepala daerah itu bertanggung jawab kepada rakyat melalui program-programnya, hanya kepada DPRD. Begitu juga karena DPRD banyak bisa mengintervensi kepala daerah dan dia tidak posisi dalam seimbang. Check and balances kan harus seimbang. Yang ini diberikan mandat langsung oleh rakyat, yang ini tidak. Mandatnya oleh DPRD. Jadi persoalan itu di sistem presidensial. Maka kalau mau tetap menguatkan sistem presidensial, kekuatan seimbang antara eksekutif legislatif dari mandat rakyat harus sama. Itu menjadi catatan penting. Nah, persoalan itu biaya, belum pernah kita tahu seberapa banyak sih negara mengeluarkan uang, negara loh ya, terhadap
proses pilkada langsung ini. Ayo Baik. kita cek, dibandingkan yang korupsi demikian banyak yang tidak juga diselesaikan. Yang penting kan legitimasi. Kalau itu berkaitan dengan biaya, tentunya bukan persoalan seperti yang dibilang oleh Gus Dur ketika lumbungnya ada tikus kemudian bukan lumbungnya dibakar, bukan proses langsungnya yang dihapus, tetapi ya harus tikusnya yang dicari. Persoalan intinya apa? Oke, efisiensi. Itu apa solusinya? Beberapa solusi yang dulu juga sudah pernah ditawarkan, tentunya sistem kampanye melalui digitalisasi, pengurangan biaya. Bila memungkinkan tidak lagi memakai surat suara, ke depan negara menyiapkan e-voting sehingga masyarakat apalagi yang sekarang hampir 50% mungkin ini para pelaku politik tahu generasi Z dan generasi milenial itu sudah hampir 50%. Jadi yang melek terhadap digital sudah semakin banyak. Maka salah satu solusinya untuk menghemat biaya adalah dengan digitalisasi. Baik itu program kampanye maupun e-voting. Tentunya ini bertahap dengan alat-alat yang tentunya representatif tanpa ada harus di screening ya seperti di India. Alat e-voting itu di screening tidak boleh nanti mencet A tapi keluar hasilnya B, kan ini berbahaya. Ini yang maksudnya alat-alat yang memang terverifikasi oleh negara yang bisa dipakai dan representatif termasuk akuntabel terhadap penggunaan e-voting. Itu salah satu beberapa kriteria. Bukan kemudian sistemnya yang dihapus gitu misalnya. Nah ini beberapa hal yang harus diketahui sehingga relasi hubungan masyarakat dengan pemimpinnya makin dekat. Kalau ini dihilangkan maka relasi hubungan itu tidak ada lagi. Termasuk pertanggungjawabannya oleh bupati maupun gubernur. Tidak lagi kepada masyarakat, maka itu kepada DPRD karena yang memilih adalah DPRD. Otomatis kan begitu terjadi. Nah ini sekali lagi ini lagu lama yang kembali diulas-ulas yang akan, dan yang berbahaya adalah bagi Bali ini penting. Apa bahayanya bagi Bali? Bisa saja calonnya itu karena langsung oleh partai politik dipilih oleh DPRD sangat memungkinkan calonnya adalah bukan, mohon maaf dalam tanda yang memahami atau bukan orang Bali. Jadi ini berbicara tentang soal kepentingan. Ya kalau enggak kepentingan rakyat. Kalau rakyat Bali sekarang masih mayoritas orang Bali, maka orang Bali yang akan muncul sebagai pemimpin. Tapi kalau dia dari pusat semua di endorse dari oligarki pusat, maka memungkinkan orang pemimpin kita baik bupati gubernur bukan orang Bali karena sudah langsung, apalagi yang memilih hanya 45 orang. Dan partisipasi baik itu media, kampus, LSM tidak lagi bisa seperti sekarang. Karena kenapa? Semua ditentukan oleh pusat. Sekarang saja dengan pemilihan langsung tetapi ada barrier, tentunya partai politik harus mikir-mikir. Orang yang tidak akuntabel di rakyat pasti tidak berani dia tarungkan. Tapi besok sangat mungkin kalau itu kepentingannya udah pusat, siapapun dia hanya menguasai. Kalau di provinsi 55 orang, tinggal kasih ini calonnya jalan. Kalau sekarang kan enggak. Walaupun dia punya kewenangan, partai politik harus mikir, ini dipilih apa enggak oleh rakyat? Ini elektabilitasnya tinggi enggak? Kalau enggak berani dia. Tetapi kalau ini dihilangkan langsung oleh DPRD, maka ini nggak ada perlu lagi elektabilitas, kemudian termasuk relasi masyarakat nggak ada lagi, tinggal kasih calon sesuai kepentingan oligarki di Jakarta, selesai itu barang. Dan ini berbahaya bagi kepentingan Bali ke depan. Baik, dengan alasan biaya yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, baik biaya yang cukup mahal dan tak efisien ini sendiri, Ya itu menurut saya bilang, Anda? belum ada data yang valid. Berapa sih jumlah anggaran negara yang keluar itu dibandingkan cost legitimasi, dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang akan kita lakukan tadi antara relasi hubungan masyarakatnya dengan pemimpinnya, termasuk akuntabilitasnya terhadap masyarakatnya. Kalau misalnya di Bali kalau nggak salah anggarannya kemarin berapa anggaran, misalnya waktu zaman saya sampai di angka kurang lebih untuk 200 miliaran gitu, kurang lebih ya saya lupa. Nah itu apakah kita bandingkan dengan biaya dengan relasi atau akuntabilitas atau dengan yang namanya kedaulatan rakyat. Apakah lebih mahal kita bikin antara 200 miliar itu dengan kepentingan rakyat yang hampir 5 juta di Bali. Nah itu kan harus kita lakukan penelitian lebih mendalam lagi. Yang mana kita lebih baik cost-nya memang seperti itu dengan masih ada memungkinkan kita pengurangan cost dengan menghapus daripada menghapus kepentingan rakyat yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilihan. Nah itu harus dipikirkan betul itu saya pikir. Ya baik, kita nanti akan berbincang-bincang lagi mengenai usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih, usulan pemilihan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ini baru wacana yang kita dengarkan dari Presiden Prabowo Subianto tentunya. Saya ke Pak Lanang lagi. Pak Lanang, apakah ini reaksi wacana itu muncul? Apakah ini karena reaksi Presiden terhadap kekalahan paslon yang diusung partainya sehingga wacana ini kembali mencuat? Kalau urusan Pak Presiden tapi nggak begitu karena Baik. beberapa calonnya juga ada yang menang, hampir berimbang lah di seluruh Indonesia. Mungkin persoalannya memang karena persoalan dana. Maka dari itu sebetulnya penajamannya apakah dana yang dikeluarkan sebanding dengan partisipasi rakyat kalau dihapus misalnya, Ya. apa tidak dilihat bagaimana partisipasi rakyat beberapa daerah yang sangat senang dengan pemilihan langsung melalui DPRD. Ya. Dan yang kedua yang terpenting adalah ini kan kita sudah pernah juga pemilihan DPRD sebelum reformasi sebelum 2005 ya, karena pemilihan langsung kepala daerah ini 2005 mulainya. Sebelum 2005 udah biasa kita memilih DPRD. Baik. Dan ingat jangan kita ahistoris, lupa akan sejarah. Sejarah reformasi itu sangat penting. Tonggak sejarah untuk bagaimana demokrasi ini bisa dimunculkan melalui pemilihan-pemilihan langsung ini. Kalau dia misalnya seperti itu berarti melupakan apa yang menjadi perjuangan reformasi di tahun 2005. Bukan berarti ini kurang baik dan sebagainya, demokrasi pilihan. Jadi persoalan utamanya bukan pada sistem pemilihan tapi lemahnya penegakan hukum dan perilaku koruptif seperti itu? Ya, kalau di DPRD juga korupsi pasti bisa terjadi. Baik. Penegakan hukum juga jadi persoalan, sama saja. Yang persoalan yang kan tidak terjawab satu hal saja adalah masalah biaya. Maka biaya ini kan bagaimana caranya nanti melakukan manajemen pemilu yang kurang lebih membuat biaya menjadi murah. Kan itu yang penting. Misalnya bagaimana tadi sistem digitalisasi dalam kampanye. Saya lihat kemarin pertanggungjawaban contoh ya, kalau dibilang mahal, dana kampanye sekarang saja tidak salah ini mohon dikoreksi Pak Ode. Dari pasangan Pak Koster maupun DKJ nggak lebih dari 3 miliar. Betul ya? Baik. Nggak lebih dari 3 miliar masing-masing calon. Jadi sangat sedikit kalau dilihat dari pertanggungjawaban dan apa yang disebut akuntabilitas tentang kedaulatan rakyat itu. Kalau itu misalnya tinggal ditambah kalau dari negara berapa miliar kali dan berapa triliun, kalau nggak salah hampir dibilang tadi berapa triliun, itu seimbang enggak? Atau wajar enggak dibandingkan dengan kepentingan rakyat yang berdaulat tadi? Kalau saya sangat wajar. Baik. Lebih baik mohon maaf dana itu keluar untuk kepentingan rakyat yang berdaulat daripada juga dana itu toh juga dipakai, mohon maaf juga banyak yang melakukan korupsi dan lain sebagainya, sama saja. Tetapi kalau ini agendanya menurut saya penting, legitimasi rakyat menjadi sangat penting, proses kedaulatan rakyat yang menempatkan partisipasi masyarakat dengan seperti sekarang, bisa relasi antara hubungan masyarakat dengan gubernur, bupati dengan gubernurnya langsung, dan legitimasi terhadap posisi pemimpin menjadi penting. Baik. Dan seimbang antara bupati dan DPRD-nya karena sama-sama mendapatkan mandat dari rakyat. Ya, saya ke Pak Wirata terlebih dahulu. Pak Wirata, dengan wacana ini sendiri, apakah Bapak melihat ini ada banyak yang mengatakan wah ini kemunduran demokrasi, menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat nantinya? Baik, terima kasih. Nah, saya kebetulan background saya adalah kebijakan publik, tentu saya akan lebih banyak melihatnya dari sisi kebijakan publik ya. Kenapa? Yang namanya kebijakan publik itu tidak ada yang statis gitu ya. Pasti akan dinamis. Tentu kita kembali lagi arah reformasi dulu itu seperti apa, sehingga apa yang diwacanakan oleh Pak Presiden sekarang tentu di sini mungkin ada alasannya. Di samping beliau sebagai presiden juga sebagai ketua partai tentunya sudah ada hitung-hitungan apa yang harus dilakukan ke depan. Tentunya di sini bagaimana kalau saya melihatnya itu adalah ketika kebijakan itu sudah tidak relevan dengan keadaan seperti sekarang, tentu itu perlu ditinjau kembali. Tentunya di sini yang terpenting adalah tidak menghilangkan hak-hak daripada masyarakat itu sendiri. Bagaimana partisipasi masyarakat itu tetap ada. Nah, kalau kita kembali lagi di zaman sebelum 2005 itu adalah di mana pilkada itu dipilih oleh DPR. Nah, tentu di sini itu dijadikan historis gitu loh. Nah, di mana titik lemahnya? Ini yang perlu kita perbaiki.
ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Prof tadi, bahwasanya ketika di dalam lumbung itu ada tikus, tapi jangan lumbungnya yang dibakar, tapi tikusnya yang dibakar. Artinya apa? Bahwa ketika ada kelemahan-kelemahan di dalam sistem itu, itulah yang harus mesti diperbaiki. Nah itu menurut kami sih seperti itu. Jadi ada evaluasi mengubah sistem pilkada, Ya, seperti betul, itu. betul. Jadi sekali lagi yang namanya sebuah kebijakan itu di mana ada formulasi, kemudian implementasi, ada pengawasan, terakhir adalah evaluasi. Dari evaluasi inilah akan menelurkan sebuah syarat, usul dan lain sebagainya. Tentunya ini usul yang diusulkan itu berdasarkan evaluasi. Nah, tentunya di sini mengarah yang lebih baik. Itu jadi bukan mundur lagi gitu. Nah, terkait dengan wacana hari ini adalah saya secara pribadi sih tidak setuju gitu ya dengan adanya usulan Pak Presiden. Tapi sekali lagi saya sebagai akademisi khusus di bidang kebijakan, tidak ada kebijakan yang statis. Jadi kebijakan itu sangat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Gitu. Baik. Saya ke Pak Suparte. Pak Suparte selaku Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bali ini sendiri. Bagaimana respon anggota Dewan setelah mendengar wacana ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau kami melihat bahwa ini kan baru wacana yang dilemparkan, disampaikan di publik oleh Bapak Presiden. Wacana ini kan perlu pendalaman, perlu kajian dia. Oleh karena itu sekarang kalau kita lihat mana yang lebih mendukung untuk kemudian mendapatkan pemimpin yang legitimit. Sebetulnya ini kalau kita melihat kepada Undang-Undang 5 tahun 74, Undang-Undang 22 tahun 99, baik dalam pasal 15 ya, dalam pasal 34-nya itu sudah dulu pernah mengatur pemilihan secara tidak langsung melalui DPR. Tetapi kemudian perkembangan lebih lanjut setelah dikaji secara mendalam bahwa ini tak efektif undang-undang ini. Jadi kita bicara regulasi dulu. Maka lahirlah undang-undang yang baru 32 2004, Undang-Undang 2 2008 ya, kemudian 32 2014. Ini semua kemudian setelah melakukan kajian diaktualisasikan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah sama DPR RI. Dan ini yang paling pas. Mengapa pas? Karena ada unsur demokrasi di sana. Unsur demokrasi itu yang melibatkan masyarakat luas. Jadi pemimpin nanti yang dipilih oleh rakyat itu kan menyampaikan visi misi dia. Visi misi ini kan program yang terukur. Jadi masyarakat menilai visi misi ini. Mana yang bagus itu yang masyarakat pilih. Kemudian hasil daripada pemilu secara demokrasi yang kemudian dalam pasal 56-nya undang-undang yang baru ini diatur secara luber, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, tidak ada masalah. Jadi persoalan sekarang terkait di pemilihan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini perlu dipertanyakan kepentingannya dikedepankan atau kajian akademisnya dulu. Seharusnya kan kajian akademisnya dulu, dikaji dulu ini. Saya kira secara demokrasi sudah terukur, sudah sangat legitimit, ya, karena menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Nah, persoalan sekarang biaya dan sebagainya itu persoalan kewajiban pemerintah hadir untuk membiayai demokrasi, yang dibiayai demokrasi. Yeah. Jadi saya kira itu sudah melalui kajian juga berapa kebutuhan-kebutuhan. Ada kemudian penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ya, ada juga badan ad hoc yang lain yang sudah bekerja terukur. Biarkan saja ini bekerja secara terukur. Jangan diintervensi. Persoalannya sekarang ini masalahnya mengapa rame? Karena kekuasaan yang penyelenggara ini kalau kita kaji lebih dalam lagi ada kekuasaan yang mengintervensi. Baik, ini Di situ persoalannya. berbicara tentang soal kepentingan bagi Jadi penguasa. kepentingan ini yang kita harus sampingkan dulu. Jangan kepentingan dikedepankan. Ini kan kepentingan. Apa maksudnya? Sudah bagus-bagus pilu secara demokrasi, secara terukur. Baik. Ini. Kalau ada hal-hal yang kurang, di poin-poin mana, di aspek mana yang perlu kita perbaiki lagi, yang perlu kita luruskan lagi, evaluasi lagi. Itu dia. Jangan langsung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun saya DPR, tapi saya harus berpikir yang terukur secara akademis dan objektif. Ya, kajian ilmiah.
Mana yang lebih bagus? Kayaknya tentu kita pilih yang bagus, yang demokrasi. Dipilih langsung oleh masyarakat luas. Sudahkah ada langkah-langkah dari anggota dewan ketika mendengar wacana ini sendiri, Bapak? Ini kan wacana yang dilemparkan ya oleh pemerintah. Kaitannya nanti kembali kepada regulasi diperbaiki. Regulasi ini Komisi 2 DPR RI nanti yang mengkaji lebih dalam. Yang mana yang dipakai? Kalau kami kan menunggu regulasi. Daripada yang diatur, saya kira ya mudah-mudahan setelah dikaji lebih dalam, ya udahlah kita kembali sistem demokrasi yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Jadi rakyat terlibat, semua pihak terkait terlibat. Ini penting. Nah, maka itu sekarang yang perlu dievaluasi apanya, Baik. bukan uangnya saja. Saya kira kalau uang saya kira normatif itu. Ya, Kebutuhan berarti ada keuangan. evaluasi, harus dilakukan sistemnya yang Ya, harus dievaluasi ya, seperti kalau itu. perlu Baik, sistemnya. ya, Pak Lanang, berarti kita mengetahui semua bahwa ketika Bapak Presiden kita mengeluarkan wacana ini sendiri, beliau mengatakan mengkomparasi dengan negara tetangga kita. Ini apakah komparasi negara tetangga kita ini bisa diterapkan di negara kita? Kita mengetahui contohnya seperti Malaysia, Singapura, India, sistem pemerintahannya yang berbeda dengan kita. Iya, kan masing-masing negara mempunyai kondisi yang berbeda-beda termasuk sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia sudah menyetujui pakai presidensil. Malaysia kita ketahui parlementer. Jadi sulit untuk dipakai perbandingannya. Contoh kemarin ingat kita Malaysia ketika tidak ada koalisi yang menetapkan Perdana Menteri hampir 2 minggu. Kemudian Raja turun tangan agar memberikan 2 minggu, kalau enggak nanti sementara pemimpinan Perdana Menteri akan dipimpin oleh rajanya. Itu sistemnya memang begitu. Kemudian bagaimana dengan kabupaten kota, dia sistemnya berbeda. Sistem berbeda tentunya aplikasi di masing-masing negara. Yang presidensil saja belum tentu sama, apalagi yang beda. Contoh presidensil di Amerika, kenapa dia berjalan kemudian masing-masing daerah punya otonom? Dia beda, dia negara serikat. Masing negara-negara mempunyai kedaulatan atau merdeka, kemudian beberapa haknya disampaikan, disetujui oleh United States-nya. Kalau kita ke NKRI, sistemnya otonomi. Jadi otonomi ini yang kita sepakati. Apa mau merubah semua ini kan nggak mungkin. Jadi kita udah sepakat presidensil dengan asas otonomi. Begitu namanya otonomi, maka di daerah masing-masing mempunyai kemandirian. Bagaimana kemudian keberimbangan di otonomi antara kekuatan eksekutif dan legislatif itu, inilah yang menjadi penting juga peranannya. Yang satu diberikan mandat oleh rakyat, yang satu tidak diberikan mandat. Wah, ini akan lebih berbahaya, tidak menjadi keseimbangan di situ, check and balances pasti tidak akan terjadi. Kalau itu dipakai alasan juga kurang tepat karena perbedaan beberapa sistem pemerintahan dan aplikasi masing-masing negara pasti mempunyai hal-hal yang berbeda di masing-masing negara. Saya pikir itu kalau masalah negara lain. Ya, baik. Kita break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Kita masih akan bahas bersama beberapa narasumber. Saya ke Pak Lanang lagi, Niki. Pak Lanang, jika diterapkan, akankah memunculkan dampak besar pada regulasi pemilu di Indonesia nantinya? Ya, kalau hanya pemilihan DPRD mungkin di Undang-Undang 32 2004. Contohnya penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, ini berpotensi berubah. Sebetulnya. Ya. Tetapi yang penting menurut saya kedaulatan rakyat ini yang harus dijaga. Tadi disampaikan bahwa setiap policy pasti berubah-ubah, betul. Tapi policy itu juga tidak lupakan apa yang disebut dengan asas-asas teori filsafat yang kandung di dalamnya. Kalau dia tidak menganut asas-asas itu, kedaulatan rakyat, maka akan sangat mudah untuk digugat. Beberapa kita tahu skenario inilah ya. Bahwa udah Prabowo ngomong pasti beberapa partai yang berkoalisi akan melakukan hal yang sama, akan diputuskan melalui undang-undang. Bisa itu dilakukan, sangat mungkin. Tetapi ingat ada kekuatan besar masyarakat LSM yang akan menggugat. Beberapa contoh undang-undang yang tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat dan sudah digugat, dipatahkan banyak. Undang-undang Omnibus Law misalnya. Kemudian kemarin terhadap beberapa hal tentang syarat kepala daerah itu juga digugat, akhirnya nggak jadi. Jadi jangan salah bahwa walaupun dia punya kekuatan dalam hal legitimasi dalam hal pemerintah, rakyat dan beberapa eksponen ini juga diperhatikan. Karena kenapa?
Walaupun itu polisi boleh karena kewenangan siapa pemenang seperti presiden dan DPR yang membuat undang-undang, tapi ingat masyarakat juga punya kewenangan untuk menggugat bila pasal-pasal itu dinyatakan tidak lagi sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kenapa? Ada namanya judicial review di undang-undang, judicial review di bawah undang-undang yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan itu akan diuji. Ketika itu diuji baru akan dilihat apakah polisi itu sesuai dengan keinginan masyarakat, kemanfaatan, kemudian keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Dan akan dilihat keadilan itu berapa, kedaulatan, itu situlah akan diuji. Sejauh mana itu polisi sesuai dengan keinginan rakyat, keadilan, di situ akan diuji. Walaupun belum tentu katanya Prof. Sarjito yang menang adalah benar, yang kalah adalah yang salah, belum tentu. Tetapi salah satu alat uji parameternya adalah ketika itu nanti tetap disahkan pasti akan ada gugatan. Saya yakin akan ada gugatan karena sudah beberapa kampus dan LSM juga sudah memahami dan sudah memberikan pendapatnya bahwa tidak baik kita kalau kembali ke DPRD. Kita sudah menjalankan ini hampir dari 2005 ya sampai sekarang, hampir 3-4 kali periode pilkada langsung. Alangkah tidak eloknya kalau kembali ke DPRD. Masyarakat tidak bisa berpartisipasi, kampus tidak bisa banyak berpartisipasi, media tidak banyak berpartisipasi, hanya di DPRD saja. Ya kita hanya bengong saja. Kalau begitu tidak aja lagi yang bisa dilakukan. Hanya mengontrol 55 itu kan sulit. Nah kalau di sekarang kan semua bisa berpartisipasi. Baik. Masyarakat dari petani, nelayan, pernah nggak Bapak Ibu kita lihat begitu pilkada kemarin di warung-warung ngobrol tentang calon, di sawah ngobrol tentang calon, alangkah dinamisnya begitu adanya pemilihan langsung. Kalau ini di stop, di warung nggak bisa ngobrol, mau ngobrol siapa? Udah kewenangannya 55 orang atau 45 orang. Di nelayan-nelayan nggak bisa ngomong apa. Jalan rusak harusnya ke DPRD. Kalau sekarang jalan rusak mereka teriak. Yeah. Foto sampaikan kepada pemerintah daerah. Ini maksudnya relasinya begitu. Nggak dapat pupuk hari ini bisa teriak, foto kirim. Kalau besok nggak bisa lagi karena bupati akan merasa saya nggak perlu ke rakyat, saya cukup ke DPRD saja. Wah ini berbahaya, berbahaya bagi kepentingan rakyat apalagi Indonesia yang sedemikian majemuk. Dan itu kalau itu terjadi maka sangat mungkin calon yang tidak dikenal apalagi tidak tahu Bali langsung disodorkan oleh kelompok partai yang besar menjadi pemenang. Itu bagi negara, bagi Bali terutama akan sangat riskan. Sangat mungkin orang yang tidak memahami Bali dan bukan orang Bali disodorkan menjadi pemimpin di Bali karena itu adalah kekuatan dari pusat, berbahaya bagi Bali. Jadi bisa kembali lagi ini soal kepentingan pribadi seperti itu? Iya kepentingan kelompok. Kelompok. Gimana caranya menggugat orang yang mencalonkan partai politik kok dan yang hanya lihat hanya 45-50 orang, tidak dicek elektabilitasnya, tidak dilihat surveinya bagus bagi kepentingan masyarakat, rakyatnya senang apa tidak perlu tahu. Yang penting pimpinan partai berkoalisi ngasih calon tinggal 55 apalagi jumlahnya prosentasenya lebih besar, di sana ada 55 anggap saja sudah 30 orang udah menang itu barang. Berbahaya bagi kepentingan Bali. Baik. Pak Wirata, Bapak Presiden pun mengusulkan pesta demokrasi hanya untuk memilih DPRD saja. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan berdampak besar pada regulasi pemilu di Indonesia. Contohnya seperti KPU, Bawaslu yang akan berpotensi berubah menjadi bersifat ad hoc, permanen harus dibubarkan atau mereka bekerja menjelang pemilu presiden dan legislatif saja. Seperti itu yang akan terjadi. Nah tentunya di sini kembali lagi kita lihat kebijakannya ya. Jadi kalau Prof. Lanang mengatakan itu adalah peraturan, kemudian Pak Suparto mengatakan regulasi, kalau saya lebih kepada kebijakan. Gitu sama semua. Peraturan, regulasi, kebijakan itu sama semua. Tentu di sini sekali lagi mari kita lihat kebijakannya itu seperti apa. Nah, yang menarik begini, jangan pernah membandingkan Indonesia ini dengan negara lain. Kenapa? Karena kita harus lihat karakternya. Karakter Indonesia itu seperti apa, budayanya itu seperti apa, geografisnya seperti apa. Kita harus ingat kita adalah negara kepulauan. Kalau ini dibanding-bandingkan dengan negara lain, tentu ini tidak apple to apple gitu loh. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kepada pemimpin kita sehingga nanti ketika ingin membandingkan dengan negara lain, tentunya itu harus apple to apple. Nah kemudian apa yang ditanyakan tadi terkait dengan KPU dan lain sebagainya, ini kembali lagi. Regulasinya dulu dirubah gitu. Jadi kita bermain kan di regulasi atau di kebijakan itu sendiri. Kalau memang kebijakannya harus dirubah, tentu yang lainnya juga akan berubah secara normatif gitu. Jadi tidak bisa mengatakan bahwasanya apakah KPU
kemudian Bawaslu dan lain sebagainya itu akan bekerja pada saat pemilu, tidak seperti itu. Tentu sekali lagi apa yang ada di dalam kebijakan itu sendiri, apa isinya, itulah yang harus kita taati, itulah yang harus kita jalankan. Jadi kita tidak bisa keluar dari itu karena negara kita adalah negara hukum. Tentunya sekali lagi setiap langkah, setiap gerak itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, Pak Suparto, saya ke Pak Suparto niki, Ketua Fraksi dari DPRD Provinsi Bali niki sendiri. Kalau seandainya ini kita berandai-andai niki sendiri, kita mengetahui bahwa kepala daerah sebagai perpanjangan tangan dari pusat niki sendiri, apakah agar mudahnya konsolidasi atau komunikasi, apakah ini juga bisa dikatakan menjadi motif sehingga wacana ini digulirkan kembali? Ya, kita tahu bahwa pemerintah daerah itu perpanjang tanganan daripada pemerintah pusat. Itu kan normatif sudah diatur dalam Undang-Undang 32 2014 tentang pemerintahan daerah. Tetapi persoalannya sekarang ini, kan kita ingin melahirkan pemimpin yang terukur, dipilih rakyat, legitimit. Kalau kita lihat sistem pemerintahan kita ini kan presidensial. Presidensial itu jadi linear cara pemilihannya itu langsung. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain itu tidak presidensial, itu parlementer. Malaysia kan parlementer. Sementara India dengan Singapura dia gabungan. Tidak tepat juga perbandingan itu, ya. Nah, kemudian kita ini kan negara hukum. Maka terkait sekarang penyelenggaraan pemerintahan ini, biarkan saja regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan kepala daerah baik itu kabupaten, kota maupun provinsi diatur saja sesuai regulasi yang sudah ada undang-undangnya kok. Jadi partai politik, gabungan partai politik yang mengusung calonnya ini pasti kader yang terbaik, kader yang paham betul tentang lokal jenius, apa tradisi adat dan budaya, bagaimana subaknya kalau kita di Bali, ya bagaimana kemudian yang harus kita jaga, bagaimana ke depan 100 tahun ini kita harus berpikir tentang Bali, harus melahirkan pemimpin yang betul paham betul. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Lanang tadi, seperti itu ya. Saya kira itu sudah sangat pas sekali. Jadi masyarakat kemudian Bali paham betul. Juga pilihannya adalah pemilihan yang kemudian dipilih rakyat melalui apa? Sebentar. Jadi ada tahapan-tahapannya setelah nanti partai pengusung mengusung calonnya ini yang terbaik, dan penyelenggara pun punya tahapan-tahapan. Ada masa-masa kampanye, ada masa-masa penghitungan suara. Semua tahapan-tahapan sudah terukur. Maka itu tadi kita sepakat, saya kira biarkan penyelenggara ini bekerja, melahirkan pemimpin yang legitimit sesuai yang diatur oleh regulasi. Persoalan sekarang ini apa? Nah, kan ada intervensi kekuasaan, ya, yang kita sama-sama saya kira udah paham betul. Ini yang menjadi persoalan. Makanya ini yang perlu dikaji, bukan kemudian sistemnya yang dikaji. Dari demokrasi kemudian dipilih oleh wakil masyarakat. Nah, ini bukan sana, tapi kajiannya hal-hal apa yang kira-kira membuat faktor ini bahwa pemilu harus dievaluasi secara terukur. Salah satunya intervensi kekuasaan tadi itu. Nah, kemudian hal-hal lain yang sifatnya juga menyangkut urusan-urusan logistik. Nah, ini saya kira soal biaya itu tidak terlalu mahal kalau kita bandingkan. Karena ini kewajiban pemerintah hadir membiayai terkait proses demokrasi yang memang ini untuk kepentingan demokrasi dan masyarakat itu sendiri. Jadi Bapak melihat ini gagasan yang dadakan ini untuk kepentingan kelompok seperti itu? Kelihatannya bahwa kepentingan kelompok yang dominan di pikiran bahwa ada kepentingan kelompok ini supaya mobilisasi mendapatkan kekuasaan-kekuasaan di berbagai macam daerah. Nah, sebenarnya bukan itu dulu yang dikedepankan. Yang dikedepankan adalah apa penyebab pemilu ini berjalan secara objektif atau tidak objektif. Apa penyebab pemilu ini perlu kita kaji apa tidak. Ini dulu. Jadi biarkan dulu kampus mengkaji secara lebih dalam. Kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, biarkan menyampaikan dia aspirasinya itu untuk evaluasi. Bukan kemudian kepentingan harus kita melakukan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ke situ langsung. Dan perbandingannya pun keliru. Dari segi sistem pemerintahan kita, seperti bilang Profesor Ladang tadi, kita kan presidensial, bukan parlementer. Itulah. Dulu sudah dikaji lebih dalam tentang sistem ini. Jangan sistem ini dibelok-belokkan lagi gitu lah. Jadi ini repot lagi. Sehingga terus kita ini
tidak maju-maju. Ya jalan di tempat saya bahkan mundur, kan enggak mau. Sudah bagus demokrasi ya sudah itu. Jadi bisa dikatakan ini ketika wacana ini digulirkan banyak yang mengatakan ini kemunduran demokrasi yang akan kita alami nantinya. Benar, sepakat saya. Sepakat seperti itu, semacam kemunduran demokrasi. Baik, Pak Wirata, berarti dengan alasan biaya yang terlalu mahal kemudian tidak efektif, bahkan pilkada langsung pun bisa efektif dan efisien. Seperti itu Bapak melihatnya? Nah, sekali lagi efisien dan efektif itu ukurannya apa? Itu dulu. Yeah. Jadi karena kalau kita tidak memberikan ukuran yang jelas, tentu di sini akan bias. Nah, tentu di sini harus ada penelitian yang lebih lanjut ya, yang mengatakan bahwa ini efisien, bahwa ini efektif seperti itu. Nah, apakah permasalahan sekarang, apakah dengan kepala daerah dipilih langsung oleh DPR itu akan lebih efektif, lebih efisien? Mungkin ya, mungkin tidak. Karena sekali lagi saya tidak meneliti tentang itu gitu. Nah, tentu di sini ketika itu terjadi, yang tersakiti itu adalah rakyat. Yang akan tersakiti kenapa? Karena seperti apa yang dikatakan Prof. Lanang tadi, di mana di warung orang membicarakan tentang calon, kemudian di pasar juga berbicara tentang calon. Jadi calon dan calon. Nah, kan ini sesungguhnya apa ya? Bunga-bunga demokrasi kan ada di sana sesungguhnya. Nah, tentu sekali lagi kembali lagi kepada efisiensi itu tadi. Saya tidak bisa mengatakan apakah pilkada dipilih oleh DPR itu akan lebih efisien atau pemilu langsung atau pilkada itu langsung dipilih oleh rakyat itu akan lebih efisien. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih efisien karena sekali lagi saya tidak melakukan penelitian tentang itu. Tapi kalau kita berbicara dari sisi partisipasi masyarakat, tentu di sini akan tercederai ketika pilkada itu sendiri dipilih langsung oleh DPR. Akan ada yang tersakiti di sana, ada yang teraniaya di sana, seperti itu. Kalau pemilihan langsung tentu di sini sekali lagi bunga-bunga demokrasi itu ada di sana. Bunga-bunga demokrasinya ada di sana saat pelaksanaan itu sendiri. Iya betul. Baik. Kita rehatkan kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD sesaat lagi. Ya, pemirsa, usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD masih kita bahas di Talkshow Merah Putih tentunya, masih bersama beberapa narasumber tentunya. Saya ke Pak Wirata lagi, Pak Wirata, ketika Bapak mengatakan ini bunga-bunga demokrasi itulah yang tumbuh pada saat pilkada atau pemilu atau pilkada ini sendiri. Berarti ada hal yang perlu dipertimbangkan ketika wacana itu digulirkan. Akan ada dampak sosial dan politiknya yang akan dirasakan. Pemilu langsung artinya dipilih oleh DPR. Ya jelas dari dampak sosialnya memang ini sekali lagi plus minus pasti ada. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu ada plus minus. Nah, tentu di sini adalah mana yang lebih apa kalau kita persentasekan apakah plusnya atau minusnya. Kalau pemilu langsung memang akan terjadi kemerosotan demokrasi di mana kita tidak bisa memberikan masukan kepada gubernur atau kita tidak bisa mengawasi gubernur karena sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Lanang tadi, kepala daerah itu akan bertanggung jawab kepada DPR bukan lagi kepada rakyat melalui visi dan misinya. Nah, jangan-jangan nanti kalau pemilihan lewat DPR ini tidak perlu ada visi misi. Cukup hanya dipilih begitu saja. Artinya apa? Kita kan tidak tahu. Ini sama dengan membeli kucing dalam karung. Jadi rakyat itu hanya bisa menjadi penonton saja. Jadi tidak bisa walaupun berteriak dia tidak akan didengar. Itu sama dengan kalau rakyat berteriak itu sama dengan dia berteriak itu di lautan lepas. Jadi bisa dikatakan kekhawatiran pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini sendiri rentan politik transaksional. Ya. Bapak melihatnya seperti itu? Iya, sangat bahkan itu sangat jelas kalau itu yang katanya sangat jelas. Karena kembali lagi ini kan pernah kejadian di Bali beberapa pemilu yang lalu itu di mana salah seorang yang dikarantina aja. Ketika terjadi karantina kemudian seseorang itu menolak diberikan sesuatu itu dikeluarkan kan. Hanya dikeluarkan dari partai kemudian dia di PAW dan sebagainya itu pernah terjadi di Bali. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Ketika kembali lagi terjadi
pilkada itu dipilih oleh DPRD. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya apa? Mari kita lihat masa lalu itu seperti apa. Kalau kembali lagi, kalau memang nanti itu wacana ini akan berjalan, maka mari kita lihat mana yang jelek, yang buruk itu kita perbaiki, tentunya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kalau nanti sekali lagi, kalau nanti arahnya ke sana. Tapi ini kembali lagi, ini kan bola liar yang dilempar oleh Bapak Presiden, yang tentunya nanti pegiat-pegiatnya seperti Prof. Lanang ini adalah pegiat demokrasi, tentu nanti akan lebih banyak mengkaji hal itu gitu. Jadi bola liar ini sampai sejauh mana nanti akan diganyang oleh LSM, oleh kemudian dari partai politik dan termasuk juga masyarakat seperti itu. Ya, baik Pak Lanang, kalau kita flashback lagi ini 2014 pilkada sempat berubah melalui voting DPR ini. Kemudian Presiden SBY waktu itu mengeluarkan perpu untuk mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat, seperti itu. Kemudian ini kalau pilkada harus melalui rakyat secara langsung, ini jika diterapkan ini partisipasi rakyat akan digantikan oleh keputusan para anggota legislatif di DPRD, seperti itu. Ya, sejarah sudah berkali-kali mengatakan harus dipelajari, kan harus menjadi pijakan. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah, karena sejarah itu menjadi pijakan kita ke depan, dan kita nggak mau lagi terbelenggu oleh persoalan yang sudah tahu kita berpersoalan lagi diambil hanya untuk kepentingan politik. Ini saya bilang, ini kan lagu lama yang membuat perih dan pilu, yang berulang-ulang. Kita diskusikan nggak selesai-selesai. Akademisnya sudah ada Pak, sudah juga disampaikan oleh teman-teman kampus dan LSM, tapi kan tetap bahwa apa yang dibilang oleh John Austin, law is command is sovereign. Hukum itu atau kebijakan itu adalah perintah dari penguasa, kan itu persoalannya. Tapi ingat bahwa penguasa boleh membuat keputusan, membuat kebijakan, tapi rakyat juga bisa mengkontrol. Disediakanlah jalur-jalur yang namanya judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di situ nanti akan diuji kalau memang wacana ini akan ditindaklanjuti oleh koalisi presiden dan koalisinya. Itu pasti akan berhadapan di pengadilan. Pasti itu ujungnya. Disitulah akan diuji tentang apakah ide ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat, untuk keadilan dan kepastian hukum. Jadi itu yang akan terjadi. Tetapi saya di Bali tetap mengingatkan, saya tetap akan meminta dengan jalur, dengan pemikiran masing-masing bahwa tetap langsung. Kita waktu zaman saya KPU, ketua KPU sudah pernah juga hal ini terjadi, kemudian kita survei kepada masyarakat. Kalau tidak salah, mudah-mudahan masih ada dokumentasinya di KPU Bali. Masyarakat Bali 75% lebih tetap menginginkan pemilihan langsung. Nah, kalau ini tidak didengar oleh penguasa, hanya law is command of sovereign, hanya hitungnya sebagai penguasa, maka dia akan berhadapan dengan kepentingan masyarakat, terutama di Bali. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Saya pikir akan sama. Karena kenapa? Mandat yang sudah diberikan kepada rakyat untuk memilih calon-calonnya, kalau itu diambil, itu akan berhadapan dengan rakyat. Bukan lagi dengan saya sebagai profesor dengan dokter, enggak, dengan rakyat yang petani nelayan itu. Kalau dulu namanya adalah caranya apa? Referendum. Tanya dulu dong ke rakyat, kira-kira mau diambil haknya mau enggak? Seluruh Indonesia ditanyain oleh presiden dan DPR yang terpilih, hei rakyat, kemarin pemilihan langsung kabupaten, kota, provinsi, sudah saya kasih kamu, sekarang mau saya ambil, referendum dulu. Kalau itu bisa dicek bahwa memang masyarakat menginginkan balik ke DPRD, oke lah. Tapi kalau itu tidak diuji, maka kedaulatan rakyat yang sudah diberikan akan diambil, maka akan berhadapan dengan rakyat secara umum. Kecuali itu bisa dibuktikan bahwa rakyat seluruhnya menginginkan ke DPRD. Jangan dong dulu dikasih seperti beli karang, seperti teman-teman udah dikasih nih, mau diambil ditanya dulu dong. Saya kasih kamu, udah kamu nggak mau tahu saya ambil. Itu namanya apa? Merampok hak rakyat berarti kan. Kalau enggak nanya kepentingan rakyat langsung diambil, hak itu sama dengan merampok hak rakyat itu. Gitu. Baik. Secara hukum loh ya, secara hukum. Maka mekanisme persoalan ini penting, tidak hanya akademis, tanya dulu rakyat deh. Kalau saya di Bali mudah-mudahan tidak berubah, 75% masih menginginkan langsung. Kalau besok nggak tahu nih, hari ini di survei masyarakat Bali, coba nih melalui media, mungkin media sosial, tanya aja masyarakat ini seluruhnya lah. Mau dia petani, nelayan, guru besar, DPRD, semuanya tanya. Kira-kira
pingin pemilihannya ke DPRD, itulah makna kedaulatan rakyat. Kalau dulu namanya referendum, tanya dulu rakyatnya. Ya, bisa dikatakan ini sistemnya yang perlu lemahnya atau persoalan utamanya bukan pada sistem pemilihannya. Perlunya revisi undang-undang Tapi bahwa pilkada. pemilihan kada langsung tidak ada persoalan, iya. Iya. Persoalannya itu kita benahi pelan-pelan. Baik. Saya setuju bahwa mungkin kurang efisien, efektif. Kan bukan berarti haknya diambil. Oke, kurang efektif seperti solusi tadi bisa saja dengan digital. Bisa saja kampanyenya kemudian dibatasi. Bisa saja harinya dibatasi. Baik. Kemudian yang selama ini pakai surat suara yang mahal bisa saja e-voting. Rakyat menyediakan karena e-voting itu kan tidak kalau kertas itu kan sekali pakai selesai. Yeah. Kalau e-voting itu 5 tahun lagi bisa dipakai, 5 tahun lagi bisa dipakai dan sambil dibenahi alatnya. Dan itu beberapa negara sudah melakukan hal yang begitu. Nah, kenapa solusi itu tidak ditawarkan? Jadi- Kalau hanya persoalan uang. Lebih baik uang kita sekarang seperti itu habis dengan rakyat tetap berdaulat atau Anda mau ambil kedaulatan rakyat uangnya tetap ada. Jangan-jangan rakyatnya memilih yang mana nih? Makanya perlu referendum. Kalau mau referendum aja. Jadi perlu nggak sih revisi undang-undang pilkada ini sendiri, Kalau Pak? menurut saya belum tentu, belum perlu ya. Ya. Belum perlu karena saya pikir saya sebagai rakyat, mewakili juga teman-teman yang ada di daerah, terutama di Bali, saya masih membaca bahwa seluruh rakyat masih menginginkan pilkada langsung. Karena sudah haknya diberikan. Jangan diambil lagi dong. Kalau mau ambil, mohon pemimpin, penguasa cek lagi ke rakyat. Survei atau misalnya referendum, benar nggak haknya mau diberikan lagi kepada DPRD. Nah kalau nggak benar ya berarti dia menyalahi kedaulatan rakyat tadi, kepentingan rakyat untuk kita semua begitu. Baik, Pak Suparto, wacana ini perlu dipikirkan berlebihan nggak sih, Pak? Ya, jadi ini begini. Ini kan baru wacana. Sekarang persoalannya di mana? Ada perubahan sistem kan dari langsung menjadi tidak langsung. Kalau kami melihat bahwa seandainya itu dilakukan pemilihan secara tidak langsung, ya secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dulu sudah kita pernah mengalami. Saya sudah sampaikan tadi ada Undang-Undang 574, ada Undang-Undang 2299, bahkan zaman Pak SBY ada Undang-Undang 1 2014. Kemudian keluarlah Perpu. Ternyata tidak bagus pemilihan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat ini. Regulasinya ini sudah dikaji dalam waktu itu. Sehingga dirubahlah dengan cara pemilihan secara langsung. Kalau sekarang dilakukan pemilihan secara tidak langsung, saya kira anggota DPR sebagai wakil daripada masyarakat yang pengurusan yang tugas pokok dan fungsinya besar sekali untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Sekarang dibawa-bawa lagi harus ikut dalam sistem pemilihan. Ini sama dengan sudah memberikan, sama dengan kita sudah tersandra. Kita tidak ada pilihan. Persoalannya sekarang money politik itu lahir di mana saja. Baik itu pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung. Kami sudah diajarkan bahwa sesuatu hal yang buruk, yang tidak bagus, yang tidak objektif. Mungkin kami punya kepentingan di sana. Sehingga kami kepentingan lebih besar kita harus kedepankan. Kalau kepentingan lebih besar ini untuk kepentingan pemenangan calon, kita udah bisa pastikan bahwa siapa calon itu yang akan lahir sebagai pemenang. Terlalu gampang dia. Dan kami juga sudah diajarkan hal-hal yang sifatnya tidak transparan. Ya, akan ada undang-undang juga tentang tentang undang-undang tentang kita tidak boleh korupsi. Nah, politik uang di sana seandainya terjadi, kan kita diajarkan hal yang buruk. Baik. Nah, padahal kita sendiri harus maju selangkah untuk kita bebas daripada korupsi. Paling tidak itu. Nah, yang kedua kalau kami lihat, sekarang persoalan di mana? Kalau sistem pemilihan secara langsung yang sudah bagus sekali terukur secara demokrasi yang disampaikan oleh baik Prof. Lanang maupun kawan kita, itu tinggal kita lihat apanya yang perlu kita evaluasi perbaiki. Mungkin sistem pemungutan suaranya. Pada waktu pemungutan suaranya itu, kalau sistem yang sekarang ini seperti itu, ada tahapan-tahapan kotak suara, ada berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi. Kalau misalnya ini yang menjadi kendala, kita evaluasi dia. Baik. Sistem apa yang kita pakai. Sehingga tadi sudah ada e-voting dan sebagainya. Sistem itu yang kita kedepankan, yang kita kaji lebih dalam. Bukan kemudian merubah sistemnya. Jadi undang-undang pemilu sekarang ini terkait urusan pemilihan secara langsung ini sudah harga mati. Secara demokrasi. Mungkin pasal-pasal mana yang kita perlu evaluasi. Nah, jadi ada juga ya kita kaji terkait undang-undang pemilunya. Kalau urusan yang pertama tentang pemilihan secara langsung
ya umum bebas rahasia yang dipilih langsung oleh masyarakat itu sudah tidak bisa dikutak-kutik lagi tuh bersifatnya. Jadi luber dan imperatif. jurdil itu harga mati. Harga mati itu. Baik, Yang bagi perlu kita demokrasi. evaluasi mungkin sistem apanya, Baik. mungkin pemungutan suaranya kah, atau penghitungan suaranya, atau tahapan-tahapannya, atau kemudian tidak boleh intervensi dari Ya. pihak-pihak kekuasaan lain. Harus kita berikan sanksi di sana. Ya. Siapa nanti yang ada intervensi terhadap tugas-tugas penyelenggara, ya sanksinya dipertegas saja, biar clear. Jadi orang takut. Baik. Karena sanksi ini kan memberikan efek jerah. Nah itu yang kita perlu ya Pak Sualia. Baik, Pak Wirata, berarti apa yang perlu dipertahankan dalam pilkada yang saat ini sudah berlangsung? Tentu yang terbaik gitu ya. Apa yang sudah Tentu baik yang itu terbaik bagi rakyat. Iya, iya, yang terbaik bagi rakyat. Kembali lagi apa yang ditanyakan tadi terkait dengan apakah perlu nggak ada pergantian undang-undang. Kembali lagi, sebuah kebijakan atau peraturan itu bisa direvisi atau diganti bila mana sudah ada evaluasi. Jadi evaluasi inilah yang menentukan sejauh mana hasil evaluasi daripada sebuah kebijakan itu. Kalau memang dari hasil evaluasi itu perlu ada revisi, maka kebijakan itu perlu direvisi. Kalau hasil evaluasi itu harus diganti, maka harus diganti. Seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta dengan ada wacana seperti ini harus diganti. Tidak seperti itu. Harus dilakukan evaluasi dulu. Seperti apa yang disampaikan Prof. Lanang tadi. Apakah sebelum peraturan ini diganti atau direvisi perlu ada referendum dulu, ditanyakan kepada rakyatnya apakah rakyat setuju nggak haknya itu diambil alih oleh beberapa orang yang ada di sebuah kantor yang terhormat yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, apa cukup dengan itu? Nah tentu kembali lagi kalau memang dari hasil referendum itu mengatakan bahwasanya rakyat itu dengan legowo, dengan sukarela menyerahkan haknya itu kepada yang mewakili dalam hal ini yang duduk di DPRD, tentu ya itu harus ada pergantian kebijakan. Dalam hal ini adalah undang-undang tentang pemilu itu sendiri. Gitu. Ya. Baik, baik. Pak Lanang, closing statementnya, pemilu langsung dan kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat. One man, one vote yang kita dengar saat ini. Wacana ini, yang sedang bergulir ini wacana saja atau sesuatu yang memang harus serius mau dilakukan? Seperti apa Bapak melihatnya? One man, one vote, one value. Kurang itu. One satu value. orang, satu suara, satu nilai. Mau Baik. apapun jenis kelaminnya dan profesinya tetap satu suara ya Pak ya. Gak bisa lebih. Jadi saya pikir ini wacana yang disampaikan Pak Presiden, saya pikir Presiden bagus ya. Sebagai diskursus kalau bahasanya Bung Karno dialektika kita wajar lah. Tetapi saya yakin Pak Prabowo ini adalah negarawan yang pasti akan juga mendengar masyarakatnya. Mungkin ini kan dari bisikan partai politik dan lain sebagainya, silakanlah. Tetapi kalau Pak Prabowo saya yakin melakukan analisa dan melakukan survei kepada masyarakat yang nanti ditindaklanjut dengan ya tentunya survei yang benar lah ya, jangan survei yang karena bayaran gitu, keinginan gitu. Ketika mendengar bahwa rakyatnya masih membutuhkan, menginginkan pemilihan langsung, seorang negarawan pasti akan mengikuti kepentingan rakyatnya. Mari kita bersama-sama tetap menjaga pemilu ini sesuai tadi yang disampaikan Pak DPR, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahwa dengan hal ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kalaupun ada persoalan mari kita sama-sama perbaiki, karena proses demokrasi ini proses tidak langsung menjadi sempurna, maka dari itu kita bersama-sama untuk memperbaiki. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada sistem yang sempurna, semuanya pasti ada plus minus. Tetapi yang terpenting adalah kita sepakat di konstitusi pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat yang harus diterjemahkan dalam undang-undang. Itu dipegang dan adanya kedaulatan hukum, pemilu itu tetap harus berdasarkan aturan. Maka dari itu harus dipegang. Kedaulatan rakyat itu sudah dikasih di rakyat, oke. Kalau mau ambil tanya dulu rakyatnya, kan gitu. Terima kasih. Saya pikir ini wacana yang luar biasa sehingga kampus bisa memberikan pemikiran, teman-teman LSM memberikan pemikiran, teman-teman media, seluruh stakeholder masyarakat berhak untuk memberikan pemikiran untuk kepentingan bersama, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Baik, Bapak-bapak terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Jadi Suparta? closing statement. Ya, silakan. Prinsip pok populi pok de. Suara rakyat itu suara Tuhan. Maka asas langsung, umum, jujur dan adil, bebas rahasia, jujur dan adil itu tetap kita sebagai target untuk kepentingan pemilihan secara langsung. Demokrasinya kita
kepentingan demokrasi kita kedepankan. Rakyat juga kita libatkan karena ini penting. Pok populi pok de yang saya bilang tadi, prinsip ini penting. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu dia. Terima kasih. Baik, ini garis besarnya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Pak Wirata sekali lagi. Baik, kalau saya adalah di mana sebuah kebijakan itu bisa direvisi atau diganti bila mana ada hasil evaluasi yang jelas dan tegas. Jangan sampai ada abal-abal. Tentunya apa yang menjadi hasil evaluasi maka itulah yang harus dilakukan sehingga tidak serta-merta begitu ada wacana langsung diganti, tidak seperti itu. Jadi ada proses yang harus dilalui. Sekali lagi ada implementasi, ada pengawasan, terakhir adalah evaluasi. Dari hasil evaluasi inilah yang nantinya yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu perlu direvisi atau diganti. Itu sangat tergantung daripada hasil evaluasi itu sendiri. Baik, Bapak-bapak terima kasih sharingnya pada hari ini. Saya Made Sekadar Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.